kami gereja Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Bawalah kami gereja Tuhan, bukan untuk dihibur-hibur Tuhan, tetapi bangkitkanlah gerejamu di dalam keperkasaanmu Tuhan. Bangkitkan gerejamu menjadi gereja yang perkasa, menjadi gereja yang luar biasa. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kami begitu merindukan gereja yang perkasa, gereja yang menantang segala dosa, gereja yang mengalahkan kemunafikan, gereja yang mengalahkan kejahatan, gereja yang tampil sungguh kudus memenuhi panggilan Tuhan. Jesus, mari Roh Kudus, Engkau Allah yang perkasa, kuatkan gerejamu, bangkitkan gerejamu, buat gerejamu mengalahkan kerajaan maut. Tidak ada satu setan pun yang bisa menghalangi kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Sungguh inilah menjadi kerinduan kami gereja. Kami bukan menjadi gereja yang tertidur, bukan menjadi gereja yang terbuai, bukan menjadi gereja yang dibelai-belai. Tapi kami adalah gereja yang diutus, gereja yang dipercayakan pelayanan. Gereja yang mengalami Tuhan, gereja yang tidak berdiam diri, tapi gereja yang pergi. Pakailah kami Tuhan. Pakailah gerejamu supaya sungguh gerejamu mengerjakan amanat agung. Supaya gerejamu mengerjakan isi hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba membagikan sedikit firman Tuhan. Buat kami mengerti dan menangkap isi hatimu. Dan bangkitkan kami jadi gerejamu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sekolah minggunya ada? Oke, yang sekolah minggu ada? Ada. Mau didoakan sekarang atau nanti? Pas. Oke, kalau gitu ya, kita langsung masuk firman Tuhan ya. Ya. Saya pengen share sedikit tentang kebenaran firman Tuhan. Ada beberapa hal penting yang perlu kita bahas. Mungkin tadi disuruh bagi kesaksian. Banyak yang sebenarnya di gereja kita ini ada banyak kesaksian bagus ya. Tapi mungkin yang berani ngomong cuma mama gitu ya. Jadi mama yang bagi kesaksian. Tapi di sisi lain juga ada yang perlu kita doakan. Tadi pagi ada kabar. Adiknya Kak Delsi, adik kandungnya ya, adik kandungnya Kak Delsi ya, kecelakaan dan dirawat di rumah sakit Tabanan ya kalau nggak salah. Terus ya lumayan, karena BPJS-nya tidak bisa dipakai. Iya BPJS itu tidak bisa untuk kecelakaan kalau nggak salah ya. Jadi dia lagi butuh banyak pergumulan untuk didukung dalam doa. Ya. Ada kabar baik juga teman kita, ada yang baru lulus seminar proposal. Jadi kalau saya nggak umumkan tuh gimana gitu ya, gitu. Soalnya fotonya udah beredar di mana-mana gitu kan. Jadi kalau yang ulang tahun mungkin ada juga yang ulang tahun ya. Ya jadi ada banyak kabar baik tengah-tengah kita. Saya baik berkat. Tadi pagi saya nggak ibadah di Bulakan, tapi katanya banyak sekali yang hadir ya, Kak Yul ya. Di Bulakan Sari, saya dorong teman-teman sini siapa yang belum pernah ke Bulakan Sari, boleh angkat tangannya. Khususnya yang jadi pelayan, jadi usher, pemain musik gitu ya. Coba deh sesekali mampir ke sana ya, cari waktu, tanya Kak Yuli, kapan ada waktu ke sana. Puji Tuhan lah, ada banyak berkat yang bisa saudara lihat di sana. Jadi saudara tidak hanya melihat teman-teman yang di sini, tapi saudara akan melihat, oh ternyata ada sisi lain. Sisi kehidupan yang lain ya di Denpasar. Dan tapi nanti habis ibadah ada Kak Thomas di sini. Nanti Kak Thomas akan bagikan tentang pelayanan di Desa Sai. Ya kemarin beri tepuk tangan dulu ya. Ya
sempat diundur waktunya, ada perubahan ya, saya tahu ada beberapa teman-teman mungkin kecewa, ya nggak bisa ikut dong, gini. Tapi kita terus doakan, dan kita sering bilang begini, aduh bang terlalu banyak pekerjaannya, siapa yang mau ngerjain? Di Nusa Dua ada banyak hal yang harus kita garap, ya. Kita rindu sekali di Nusa Dua, kita bisa buka komsel, buka pelayanan mahasiswa. Kemarin saya baru ketemu ada seorang teman, dia bilang begini, San, kalau kamu mau melayani mahasiswa di kampus-kampus, kampus Udayana atau kampus-kampus resmi yang besar-besar, dan kamu sulit untuk masuk karena pakai nama gereja, dia bilang pakai nama yayasan kami. Yayasan ini sudah cukup terkenal dan diakui, gitu. Tinggal minta surat, kirim ke admin, nanti admin yang buatin dan segala macam, itu bisa diterima di banyak kampus. Mau bikin kegiatan sosial pakai nama yayasan itu, ada segala macam. Kalau kamu butuh dana, tinggal ngomong katanya, Tuhan Yesus, saya bilang kurang apa lagi gitu ya. Tetapi kita kekurangan manpower, saudaraku. Tahu manpower ya? Kurang banyak orang. Pernah satu kali jadi pembicaraan di rapat kita, bilang, oh kita kurang orang ya. Saya bilang, lebih baik kita kekurangan orang daripada kekurangan ladang, saudaraku. Ya. Kalau kita kekurangan orang itu alkitabiah. Dia bilang, mintalah kepada Bapa, pekerja sedikit, tuaian banyak, pekerja sedikit. Jadi kalau kita ternyata tuaian di sana banyak dan kita kekurangan orang, percayalah bahwa kita ada dalam tracknya Tuhan. Kita ada dalam jalurnya Tuhan. Tapi kita harus tetap membuka mata kita bahwa ada ladang yang menguning yang harus terus dituai. Ladang itu banyak, itu bisa banyak orang Sumba, bisa banyak orang Bali, bisa mungkin orang mana-mana, bisa orang bule. Dan semua itu Tuhan mau percayakan kepada gerejanya. Amin. Bilang dulu kiri kanannya, dipercayakan gitu. Ya. Nah, hari ini saya pengen share di PowerPoint ini bisa hidup. Bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dipercayakan. Menjadi hamba yang dipercayakan, saudaraku ya. Karena kita berpikir, kita pengen jadi hamba, tapi saya katakan, tidak semua orang yang pengen jadi hamba itu dipercayakan. Betul. Mungkin ada orang bilang gini, saya kalau besar saya mau jadi pendeta. Begitu dia jadi pendeta, belum tentu dia dipercayakan menggembalakan jemaat. Ada orang yang menolak, saya nggak mau jadi pendeta, termasuk saya. Ujung-ujungnya jadi pendeta juga, gitu kan. Jadi kalau kita mau lihat, ternyata sebenarnya ini bukan tidak sembarang orang yang menyebut hamba Tuhan dipercayakan pekerjaan Tuhan. Betul? Nah, apalagi kita harus ngerti definisi dulu yang namanya hamba. Ya, saya nggak ada di PowerPoint, tapi saya pengen ngulang. Mari kita buka 1 Korintus 9 ayat 19. 1 Korintus 9 ayat 19 ya. Di atas itu 18 dan 19 itu satu gandeng ayatnya ya. Kita baca di ayat 18. 1, 2, 3. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Ya. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Ini saya sudah jelaskan berkali-kali dan saya berharap kita sama-sama mengerti, punya pengertian yang sama. Ketika hidup saya ditebus oleh darah Yesus, betul? Hidup saya ditebus dengan darah Yesus, itu tidak otomatis menjadikan saya hamba Kristus, saudaraku ya. Saya ini hamba dosa, ditebus dengan darah Yesus, bukan berarti begitu saya ditebus dengan darah Yesus, saya langsung jadi hamba Kristus. Tuhan menebus kita untuk menjadi orang bebas dan merdeka. Tuhan menebus kita untuk kita lepas dari dosa. Tuhan menebus kita supaya kita bebas dari dosa kita. Amin ya. Amin. Ini penting sekali kita mengerti bahwa kita harus bebas dari dosa. Ada orang bilang begini, hidup saya diberkati. Saya dapat satu quotation dari Reels gitu ya. Dia bilang gini, blessing is not a blessing if you do it, if you got it with sin.
Berkat bukanlah sebuah berkat kalau engkau memperolehnya dengan dosa. Ada mungkin saudara bisa dapat, saya dapat duit. Blessing in disguise. Berkat yang terselubung. Saya dapat uang. Lalu dapat uangnya dapat dari judi. It's not a blessing. Saya dapat istri. Gitu kan. Tapi gue dapat istri gitu ya. Dari mana? Gitu. Ya. Artinya gini, berkat bukan berkat kalau engkau mendapatkannya dengan dosa. Gitu ya. Dan kita harus ingat, saudara tidak bisa mengalami kemenangan dalam Kristus kalau saudara masih menikmati apa yang Yesus kalahkan supaya engkau merdeka. Kita nggak bisa berkemenangan dalam Kristus kalau saya masih menikmati hidup dalam dosa. Kenapa? Karena Yesus mati untuk dosa kita. Dan kita sekarang kita bilang kita dalam Tuhan. Tetapi kita masih hidup di dalam dosa. No. Kita nggak pernah jadi orang menang dalam Kristus. So yang harus kita alami sekarang adalah ketika kita dimerdekakan dari dosa, Tuhan tidak pernah paksa kita jadi pelayannya. Engkau dibebaskan. Di kitab Korintus, mereka saudara mungkin Galatia 5 ayat 13, mari kita baca sama-sama. Galatia 5:13, 1, 2, 3. Saudara-saudara, memang kamu dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah engkau pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang yang lain akan kasih. Saudaraku, artinya apa? Kita ditebus dengan darah Yesus untuk kita merdeka. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu merdeka mentang-mentang kamu merdeka, kamu hidup dalam dosa. No way. So Tuhan tidak pernah paksa kita jadi hamba Tuhan. Kita ditebus untuk jadi orang merdeka. So kalau kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan, itu adalah keputusan kita. Amin. Bilang dulu, menjadi hamba Tuhan keputusan kita. Ya. Mengikuti Yesus itu keputusan kita. Kalau engkau tidak memutuskan, tidak apa-apa. Tuhan tetap tebus hidupmu. Tetapi kalau engkau mau menjadi hamba Tuhan, itu haruslah keputusan kita. Dan karena itu keputusan kita, saya bertanggung jawab dengan keputusan itu. Betul? Saudara, kalau saudara sudah jadian, apalagi sudah mau menikah, jangan bilang-bilang, ada apa-apa saya tidak tanggung jawab ya. No. Kita bertanggung jawab dengan keputusan kita. Ada amin ya? Ada amin. Amin hadir bang. Gitu. Nah, jadi kembali yang tadi sini, kita harus menjadi hamba yang dipercayakan, saudaraku ya. Kenapa nanti kita buka? Mari kita buka sama-sama, semoga masuk. Harus main silat dulu ini baru bisa nih. Nah itu kan, iya. Kita baca sama, 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian adalah mereka dapat dipercayai. Oke, dia bilang begini, hendak orang mandang kami sebagai hamba Kristus. Kita semua pengen disebut hamba Kristus meskipun kita enggak pelayanan. Tidak ada kita yang mau dibilang sebagai hamba manusia, apalagi hamba setan. Kamu hambanya siapa? Oh, saya di tengah-tengah bang. Bukan hamba manusia, bukan juga hamba setan. Saya hamba jin. Jadi kita nggak bisa. Mau tidak mau kita kan supaya enak kita bilang kita ini hamba Kristus. Nah, tapi dibilang begini, orang memandang kami sebagai hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Kalau kita tidak punya rahasia Allah itu, kita tidak bisa menyebut diri kita hamba Kristus. Amin. Dia bilang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini bukan rahasia-rahasiaan. Nah, tapi kembali kita lihat next mungkin. Ini dia. Nah,
Hamba Kristus adalah orang yang dipercayakan rahasia yang mana? Ya, rahasia yang mana ya? Ini ayat favorit untuk orang yang akan menikah. Pasti dibacakan ayat ini. Kita boleh baca sama-sama biarpun belum menikah ya. 1, 2, 3. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikan dan memandikannya dengan air dan firman, supaya ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Oke, lanjut. Ini. Mungkin biar kita baca di depan. Ya, depan lagi lanjut. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya, merawatnya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar katanya. Tetapi yang aku maksudkan, hubungan Kristus dengan jemaat. Saudara-saudaraku, dibilang begini, kepada kami dipercayakan rahasia Kristus. Rahasia yang mana? Rahasia yang mana? Ini rahasianya. Bukan resep rahasia, saudara. Ya. Bukan rahasia gosip atau apa. Bukan. Tetapi rahasia bahwa apa? Bahwa Kristus mengasihi jemaatnya, dan karena Kristus mengasihi jemaatnya, sedemikian rupanya Tuhan mengasihi kita, dan kita mengalaminya. Dan dia bilang begini, rahasia besar. Kenapa rahasia? Yang namanya rahasia bukan rahasia umum, saudaraku ya. Tetapi apa? Karena cuman mereka yang memiliki Kristus yang tahu persis. Ada begitu banyak orang Kristen, mereka ikut Tuhan, tetapi mereka tidak tahu persis bagaimana mengalami Kristus. Bagaimana memiliki hubungan pribadi yang dalam dengan Tuhan. Tidak semua mengalami itu. Ada yang jadi orang Kristen, bye-bye, saat teduh silakan, pulang berdoa, kerja, besok lagi tiba-tiba sudah hari Natal. Tidak pernah mengalami Kristus. Tetapi Tuhan bilang, hamba Kristus, kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Apa itu? Bahwa Kristus dengan jemaat, saya dengan Tuhan, punya satu hubungan yang dalam, saudaraku. Nah, saudaraku, ini tidak pernah diungkapkan di mana-mana. Kapan-kapan kita bahas bahwa Kristus menyatakan diri kepada jemaat. Itu sungguh dinunggu-tunggu. Salomo pengen tahu, Daud pengen tahu, nabi-nabi pengen tahu seperti apa Kristus menyatakan diri kepada gerejanya. Tapi tidak ada satupun mereka yang pernah lihat itu. Tapi kita dinyatakan lewat Roh Kudus. Nah, inilah yang Alkitab bilang. Dia bilang begini, mereka yang karib dengan Tuhan, Tuhan beritahukan rahasianya. Di kitab Amsal ada satu ayat, saya lupa di sini. Dia bilang begini, kemuliaan raja-raja, orang besar, kemuliaannya adalah apa? Kemuliaannya adalah menunjukkan sesuatu. Tetapi kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan sesuatu. Tuhan tidak sembarangan membangun hubungan dengan jemaatnya. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar, dia pakai perumpamaan.
Alkitab kita sering bicara, ada yang bilang perumpamaan. Tapi sebenarnya di dalam Alkitab itu ada dua macam perumpamaan yang sering kita pakai. Ada yang disebut dengan ilustrasi, tahu ilustrasi? Ada yang disebut dengan atau perumpamaan. Bedanya di mana? Bedanya yang satu itu menggambarkan. Kalau misalnya kalian nggak ngerti firman Tuhan, ini saya ajarkan. Firman Tuhan itu seperti benih yang ditabur gini. Oke? Dia cuma bicara tentang sepertinya apa? Seperti yang karena kita sulit membayangkan. Kerajaan Allah itu seperti orang yang begini. Oke? Karena kita nggak bisa membayangkan kerajaan Allah, digambarkanlah kerajaan Allah itu seperti apa. Tapi ada yang sifatnya perumpamaan yang sifatnya ada rahasianya. Misalnya tentang perumpamaan penabur. Perumpamaan penabur kita tahu ceritanya ya, ditabur di jalan, ditabur di mana? Di semak berduri, ditaruh di tanah tandus, dan jatuh di taman yang subur. Betul? Dia bilang, nah semua orang bingung. Ini apa maksudnya cerita tentang benih ditabur di jalan, ini maksudnya apa? Murid-muridnya datang kepada Tuhan dan dia bilang, Tuhan Yesus, ini maksudnya apa? Dan Tuhan Yesus cerita, maksudnya ini. Dia mulai cerita. Kenapa dia perlu cerita? Karena itu rahasia. Dan hanya mereka yang bertanya yang tahu, betul enggak? Saya punya rahasia. Rahasia itu apa? Apa yang saya makan tadi siang? Betul? Ada yang tahu sini saya makan apa tadi siang? Nah, betul? Kalian gak akan tahu karena kalian gak nanya, betul? Coba kalian tanya, Bang, abang makan apa? Dan saya jawab. Kalaupun saya gak jawab tetap misterius, betul gak? Bang, makan apa tadi siang, Bang? Ayam gosong. Bukan ayam goreng, ayam gosong. Karena pas goreng ayamnya itu ditinggal dan gosong gitu ya. Ya. Kalau saya nggak jawab, selalu nggak tahu. Demikian juga Alkitab. Ketika kita bersekutu dengan Tuhan, hadiratnya ada. Saudara bertanya, Tuhan jawab. Kalau saudara tidak bertanya, tetap misterius. Ya, itulah Tuhan bilang kan Yeremia 3:3 kan? Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dengan hal-hal yang tidak engkau ketahui katanya. So ini penting sekali. Nah setiap hamba Kristus, dia harus punya hubungan Kristus yang dalam. Supaya rahasia-rahasia ilahi itu diberikan kepada dia. Ada satu ayat, mungkin ini pernah kita baca ya. Saya lupa lagi, sebentar. Yang gimana tuh? Mazmur, tahu ya? Tuhan bergaul karib dengan orang yang, wah ini harus nih. Tadi saya sudah nemu tapi lupa sekarang. Mazmur berapa? Mazmur 25 ayat 14. 1, 2, 3. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadamu. Ya, jadi Tuhan bergaul dan Dia kasih tahu, Dia kasih bocoran, Dia kasih kisi-kisi. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya, ini apa yang saya share. Seorang yang menjadi hamba Kristus harus memiliki hubungan intim dan dekat dengan Yesus, seperti Yesus dengan jemaatnya. Jadi kita lihat itu syarat seorang hamba Kristus. Nah kita pengen belajar di ayat yang tadi. Dia bilang bahwa, ini kita perlu ingat ini saudaraku ya. Keselamatan diperoleh oleh karena pemberian atau kasih karunia. Betul? Ada yang bilang keselamatan karena kerja keras? Tidak ada. Kita diselamatkan oleh iman. Itu pemberian, bukan usaha kita. Tetapi kepercayaan diperoleh dengan usaha, disiplin, dan ujian. Bilang dulu, usaha, disiplin, dan ujian. Dudu. Ya. Nah, kalau kita tahu bahwa keselamatan diperoleh karena kasih karunia, kepercayaan diperoleh dengan usaha, disiplin, dan ujian. Pelayanan adalah kepercayaan yang diberikan lewat kasih karunia
tetapi direspon dengan usaha, disiplin, dan ujian, saudaraku. Jadi kalau saudara mau melayani, tidak ada cerita itu bilang saya mau melayani aja bang. Enggak ada cerita itu. Engkau harus melewati usaha, kerja keras, disiplin, dan ada ujiannya. Amin. Sini kita mesti belajar di sini. Nah, selanjutnya. Siapakah orang yang bisa dipercaya itu? Apakah orang yang pegang rahasia? Apakah orang yang tutup mulut? Ataukah orang yang tidak bohong? Apakah kriteria ini yang dipakai untuk menjadi orang yang bisa percaya? Hamba Tuhan yang bisa dipercaya. Sederhana, saudaraku, mari kita lihat apa kata Alkitab. Tadang. Pertama, orang yang mau belajar, saudaraku. Bilang dulu, orang yang mau belajar. Ya. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Ketika kita melayani Tuhan, harus cakap. Berkhotbah harus cakap, meskipun kadang membosankan. Ya, saya juga kadang dengar khotbah saya sendiri yang membosankan gitu ya. Tapi harus cakap. Gimana supaya cakap? Engkau belajar. Kalau engkau nyanyi, engkau harus cakap. Engkau main gitar, engkau harus cakap. Engkau mau melakukan apa saja, engkau harus cakap. Amsal mengajarkan bahwa kecakapan itu bukan masalah ganteng atau tidak, tapi seberapa expertnya engkau, seberapa mahirnya engkau dengan apa yang engkau lakukan. Pertama adalah orang yang mau belajar. Pengalaman saya jarang sekali bertemu dengan orang yang sudah hebat. Dalam hidup saya sering sekali bertemu dengan orang-orang yang mau belajar. Dan saya yakin di tempat kita juga sama. Semua mau belajar, betul? Kalau engkau mau berkhotbah, enggak masalah. Belajar berkhotbah. Mau jadi pendeta, belajar Alkitabnya. Mau jadi apapun profesimu, mau jadi arsitek, mau jadi dokter, mau jadi apapun, mau jadi artis, tetap harus belajar. Tidak pernah ada orang langsung bisa. So kita harus atur mindset kita. Kita nggak bisa detailkan ini, tapi saya pengen teman-teman begini. Kalau saudara mau bisa, saudara harus belajar. Tidak ada yang tidak bisa kalau engkau mau belajar. Amin ya. Apapun. Sekarang Gen Z itu wow luar biasa. Bikin paper, langsung ketik ChatGPT, peng jadi ya. Tuhan Yesus, zaman saya pakai mesin ketik. Tak tok, bukan keyboard itu lagi, tapi tak tok di tengah halaman salah ketik satu kata. Gulung, ambil, buang, masuk lagi. Tak tok. Oish. Saya bilang betapa perubahan sekali gitu. Tapi bukan berarti yang sudah tua-tua tidak bisa belajar ChatGPT, betul. Ya. Saya lagi berusaha mencari waktu untuk bisa mastering gitu ya, paling tidak ngerti sedikit. Kemarin ada satu teman saya bertemu dengan seorang teman, mereka lagi tahu kan di Sumba sana tuh ada namanya sekolah Narwastu, saya nggak tahu di daerah mana, itu yang kelola itu orang-orang di KKD. Dan teman saya ini karena kebetulan dia tinggal di Singapura, dia bilang dia orang elektronik gitu memang. Saya tahu dia sarjana elektronik, pintar orangnya. Dia bilang saya terbeban pengen ngajarin anak-anak yang ada di Sumba yang masih kecil-kecil ini. Dia bilang saya pengen mereka belajar robotik. Tahu robotik? Saya bilang Tuhan Yesus, saya aja di kota nggak pernah ngerti yang beginian gitu ya. Terus ini orang dari Singapura dia bilang saya beli alatnya. Kalau di Indonesia harganya 5 juta. Totot. Kalau saya beli dari Singapura, dia bilang harganya cuma sekitar 500.000. Hah? Tapi saya pesan dari Cina. Gitu. Harganya lebih murah lagi katanya. Saya bilang begini, Tuhan Yesus. Dia bilang cuma $5 kalau nggak salah. Saya bilang kok bisa?
dalam benaknya dia bilang begini, saya mau anak-anak yang di Sumba itu ngerti namanya robotika. Saya garuk-garuk kepala, saudaraku. Saya bilang, orang ini apa dia dapat mimpi dari mana, dia dapat ide dari mana, gimana kita ngajarin. Sorry maaf, kalau anak-anak saya bandingkan dengan di Bulakan Sari gitu ya, menghitung masih susah, membaca masih susah. Tapi teman saya ini sudah punya mimpi supaya mereka bisa belajar robotika. Saya bilang, gimana ceritanya gitu. Tahu ya robotika ya? Gimana nge-codingnya, gimana bikin programnya. Dia bilang, dia bawa alat. Dia bawa satu sampel untuk taruh di sekolah itu. Dan itu bisa dipelajari bagaimana nge-codingnya, bagaimana menggerakkan dan segala macam. Tapi saya nggak habis pikir. Tetapi dalam benak saya, ternyata kita bilang gini, kalau memang mereka bisa belajar, mereka bisa hal-hal yang sulit kok. Gitu. Jadi kita tinggal menyediakan, kau mau jadi apa? Yang penting mau belajar. Saya mau jadi ini, yang penting mau belajar. Dan kalau kita mau jadi orang dipercaya, punya mental harus mau belajar, saudaraku ya. Apapun itu. Yang kedua, saya harus tunggu. Ya. Yang kedua adalah orang yang mau ditegur. Bilang dulu mau ditegur. Ya, kalau salah. Kalau salah bukan cuma bilang maaf, tetapi saya perbaiki. Betul? Kita kan suka bilang, kenapa kamu begini? Oh maaf bang. Maaf doang. Gitu kan. Tapi minggu depan ditanya lagi, kenapa begitu? Maaf bang. Ini untung di dalam gereja nggak ada istilah itu ya. Tidak ada maaf bagimu ya. Maaf selalu diterima. Tetapi kita melakukan hal yang sama-sama. Tapi begini, kita harus belajar mau ditegur dan memperbaikinya. Ya. Ini ada satu ayat yang bagus, mungkin teman-teman pernah baca ya. Ibrani 3:5-9. Dan Musa ya. Dan Musa memang setia dengan segenap rumah Allah sebagai apa? Sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang diberitakan kemudian. So dibilang Musa adalah seorang pelayan yang setia ya. Pelayan yang setia. Dijawab begini, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya itu ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya berpegang teguh kepada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Sebab itu, seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini, kapan? Pada hari ini. Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Tuhan bilang begini, jangan keraskan hati. Dan dia pakai 2 ayat sebelumnya, dia kasih contoh, Musa setia dengan rumahnya, Yesus setia dengan rumahnya. Dia sebagai anak pemilik rumah, setia katanya. Ketika dia bilang 2 ayat itu, ayat yang dibagi. Karena itu, kalau Roh Kudus bicara dalam hatimu, jangan keraskan hatimu. Amin. Oh iya ya, aku salah ya. Kalau aku salah, ya udah saya benahin lah. Ya. Itu sering terjadi di dalam gereja adalah apa? Kita menjadi orang pintar, kita bisa pelayanan, tapi kita tidak mau ditegur. Ya. Kalau saya percaya, buat saya gini. Kalau saya bilang begini, siapa namanya? Aulia. Selalu kena dia. Lin, kamu nari Lin. Kebanyakan dari kita akan bilang bisa, bang aku nggak bisa bang, aku nggak bisa dan seterusnya. Itu masuk akal. Karena mungkin engkau belum belajar. Tetapi ketika kita memberi diri kita, saya mau. Saya lebih memilih Lina daripada saya memilih penari profesional. Kenapa? Kita bisa cari aja penari tamborin profesional, misalnya dari mana gitu kan. Tapi saya lebih percaya dia. Kenapa? Karena dia kalau saya tegur dia berubah. Kalau orang lain ditegur minta bayaran. Saudara pasti ngalamin gitu kan? Tolong bikin begini dong. Oh, bayar dulu.
Tetapi ini yang menjadi, saya lebih percaya hal seperti itu. Ketika kita suruh seseorang, dia mungkin kurang bagus, tidak masalah. Amin. Kalau mungkin dia kurang bagus, kurang sempurna, enggak masalah. Asal dia mau ditegur. Nah, banyak orang kalau ditegur dia ngamuknya minta ampun. Sudah dibayar gratis lagi, ngomel-ngomel. Sudah enggak dibayar, masih juga diprotes. Gak usah begitu. Nah, kita harus belajar ini. Jangan begitu. Berikan dirimu untuk diajar. Ini menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan bilang jangan keraskan hatimu. Ya. Jadi kalau kita ada ditegur, kalau saya melakukan begini, tapi kalau ditegur, ya oke. Jangan dibawa sakit hati, tapi bawa ini kesempatan bagi saya untuk bertumbuh. Ya. Yang ketiga, saya agak cepat. Ya. Yang ketiga adalah orang yang punya loyalitas. Bilang dulu, loyalitas. Ya. Apa karakter ketiga yang bisa membuat kita dipercaya? Loyalitas. Loyalitas itu artinya berpihak tanpa harus membela yang salah. Kalau kata dulu Gubernur Jakarta, keberpihakan. Meskipun saya nggak suka dengan istilah itu ya, sering salah lihat. Tapi mungkin itu lebih cocok. Loyalitas itu bicara berpihak. Ya. Loyalitas membuat kita tetap dalam ada pengurapan Tuhan. Ketika kita membangun loyalitas, ya, tahu loyalitas ya? Nggak usah jelaskan itu, tahu. Ketika kita membangun itu, maka kita ada tetap dalam pengurapan. Karena apa? Karena pengurapan bicara delegasi, mendelegasikan. Kalau saya tugaskan kepada Lina, maka Lina mewakili saya. Nah, ini menjadi masalah kalau Lina tidak loyal kepada saya. Ini menjadi masalah. Tiba-tiba ada yang protes ke Lina. Ya. James, Lin, itu loh, kenapa itu? Si Bang Sani mukanya marah-marah aja. Terus Lina bilang, oh iya, memang Bang Sani itu memang tukang marah, memang dia memang begitu. Nah, itu bukan loyalitas. Ya. Mungkin betul. Tapi sikap yang benar pasti kita akan bilang, iya memang Bang Sani begitu. Tapi biar dia pun begitu, toh kamu bisa tanya kenapa dia marah-marah. Gak mungkinlah si abang itu marah-marah tanpa alasan, betul gak? Orang yang marah-marah tanpa alasan namanya orang gila, sakit jiwa. Ya, cuman masalahnya gitu ya, karena kita tidak punya keberpihakan, kita tidak punya loyalitas, kita dengan enteng bilang, iya memang Bang Sani memang tukang marah. Ini yang jadi masalah di banyak gereja, gitu ya. Ketika ada orang ngomongin kita atau ngomongin orang lain, dan kita setuju dengan orang itu, kita kehilangan loyalitas, pengurapan, dan delegasi. Apalagi kalau kita menyandang hamba Tuhan. Apalagi kalau kita mengejar di gereja. Saudara tahu, fans tim sepak bola, tadi saya di ruang media mereka ngomong, apa tadi? Chelsea, ya? Arsenal. PSG ya. Dari zaman saya dulu yang ada tuh MU. Sekarang MU udah enggak tahu, udah papan bawah gitu ya. Tapi kalau kita lihat nonton YouTube-nya, fansnya itu gila benar. Wah, fanatik ampun. Mau menang mau kalah tetap disorakin. Betul enggak? Kipernya nggak pernah kipernya jelek itu dilempari batu atau apa, tetap disorakin saudaraku. Kenapa? Karena mereka fans dengan timnya, gitu. Kita harus mau ngefans bukan dengan gereja kita, tapi dengan kerajaan Allah, betul. Mungkin pengerja kita ada yang salah, ada yang butuh koreksi dan begini-gini segala macam, tetapi kita tetap ngefans. Loyalitas kita ada dengan kerajaan Allah, ada dengan pelayanan kita. Ini penting sekali gitu. Kebanyakan orang tuh kan iya lagi. Ada yang kutu loncat, saudara. Kutu loncatnya suka pindah-pindah. Maksudnya begini. Kalau di sini tempatnya bagus, gua ke sini. Kalau ini jelek, gua pindah. Saya pergi ke gereja A, di gereja A ini, wah mereka baik-baik. Tapi begitu ditegur, saya pindah lagi ke gereja B dan seterusnya begitu sampai Tuhan Yesus datang. Kapan bertumbuhnya? Kapan dia bisa dipercayakan? Nggak bisa.
Cuman tiga hal yang sederhana ini. Coba saudara pendengar, pertama mau diajar, betul? Saudara belajar, saudara akan jadi orang yang cakap dengan pekerjaannya. Siapapun kalau disuruh pasti gitu. Yang kedua, saudara mau ditegur. Betul. Yang ketiga, saudara punya loyalitas. Ini menarik sekali, saudaraku. Akhir-akhir ini gereja bukannya kekurangan pelayanan. Orang di gereja itu banyak. Ya, ladang sudah menguning banyak. Orang di gereja banyak. Di luar sana ladang menguning lebih banyak lagi. Tapi menjadi krisis di dalam gereja adalah apa? Sedikit yang bisa dipercayakan. Saudara. Saya pengen supaya daripada kita, Tuhan percayakan sesuatu untuk engkau pelayani. Sesuatu itu bisa seseorang, sesuatu itu bisa bidang pelayanan, apa saja. Tapi saya berharap kita menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau engkau menjadi orang dipercaya, saya yakin tuayan cepat kita selesaikan. Tapi kita harus jadi orang mau dipercaya, bisa dipercaya. Saya termasuk orang yang sulit berubah, Kak, enggak apa-apa. Kalau kamu sulit berubah, enggak masalah. Yang penting kamu mau berubah. Kak, saya lambat belajar, slow learning. Enggak apa-apa, yang penting kamu mau belajar. Sini, saya ajarin. Gitu. Itulah gereja kita. Dan saudara harus belajar. Oh iya, saya punya sesuatu, saya mau ngajarin orang. Enggak apa-apa, percayakan itu, percayakan. Gitu. Yang ketiga itu adalah loyalitas. Saudara. Kadang kita terkendala dengan hal yang ini. Kita hanya loyal kepada yang memberi keuntungan buat kita. Ya, kita harus seperti ke fans bola. Ya. Menang kalah tetap. Ya. Menang kalah tetap MU gitu kan, atau Arsenal. Mau terserah, mau menang kalah. Pokoknya kita harus bangun loyalitas itu. Di gereja kita bisa kadang maju mundur, saudaraku. Ya. Kadang kita begini, kadang semangat, kadang loyo dan macam-macam. Tapi kita harus punya semangat, tetap kerajaan Allah, saudaraku. Saya lupa, bacain ayatnya dulu, ini penting ada ayatnya nih. Ya, Roma 8 ayat 29 dan seterusnya. Jangan baca kuningnya dulu ya, langsung ke atasnya. Sebab semua orang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga yang dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkan, mereka juga itu yang dimuliakannya. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang jadi melawan kita? Jika ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita yang bersama-sama dengan dia. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yang penting kita berpihak dulu lah. Kalau kita tahu Tuhan berpihak dengan kita, aman kita. Betul. Tidak ada lawan kita. Saya suka bilang begini, bilang kita lebih dari apa? Lebih dari pemenang. Yang pemenangnya siapa? Bukan kita, tapi kita dibilang lebih dari pemenang. Pernah lihat orang tinju ya? Kalau saudara sekarang udah gak terkenal tinju apa? UFC atau apa? MMA gitu kan ya. Bakbuk gitu kan. Ada yang tendang, sekali tendang KO. Betul, mungkin kita taruhan. Yang makin lucu ternyata penontonnya seru. Wah gitu kan. Yang berkelahinya yang bencol-bencol. Penontonnya yang seru, yang teriak-teriak. Itulah kita, makanya itu rasanya kita tuh lebih dari pemenang. Kita terhibur, mungkin menang taruhan. Yang bencol-bencol itu orang lain. Kita yang senang. Itulah kenapa Kristus kita bilang kita lebih dari pemenang. Tuhan Yesus yang berdarah-darah di kayu salib. Tuhan Yesus yang berdarah-darah mengalahkan dosa. Tuhan Yesus yang tanggung dosa kita, turun ke dalam kerajaan maut. Betul-betul gak? Dia habisin itu semua setan, dia tanggung itu semua dosa.
Kita yang jadi fanboy-nya. Betul? Kita yang menerima, yes, terima kasih Tuhan, saya lebih daripada menang. Karena Kristus sudah berkelahi, Kristus sudah berantem, Kristus sudah menang atas dosa. Tapi saya menikmati kemenangan itu. Saya yang dapat mahkotanya. Dan Tuhan bilang di situ apa? Kalau dia tidak sayangkan anaknya, dia akan berikan segala sesuatunya buat kita. Anaknya aja dia tidak sayangkan, apalagi segala sesuatu buat kita. Makanya penting sekali kita berpihak dalam kerajaan Allah, saudaraku. Amin. Saudara, jangan berpihak dengan orang yang sakit hati. Jangan berpihak dengan orang-orang pemalas, betul? Kalau ada yang malas, bang kami ini malas. No, bilang, pemalas, pergi kamu pohon itu. Lihat itu semut, biar kamu tahu bahwa semut lebih rajin daripada kamu. Bang, terlalu pagi bang ibadahnya. Kamu itu pemalas. Bilang aja, kalau kamu begini terus, sebentar lagi kamu jadi orang miskin. Karena kita bilang, kemiskinan akan menyerbu engkau katanya. Kamu ini orang pemalas. Habis tidur, goler lagi kayak engsel pintu. Gitu kan? Saudara, bangun pagi saudaraku, amin. Jangan biasakan bangun siang. Bangun pagi, penting sekali itu. Nah, yang pengen saya sharekan, supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang lebih dari pemenang, saudaraku. Tuhan berpihak kepada kita. Amin. Gak usah panjang-panjang bang, kita kesimpulan saja. Bang, sudah hujan bang, ini enak sekali bang kalau bawa selimut ini bang. Kesimpulan, kita adalah pelayan yang punya rahasia Kristus, ya, yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kepada pelayan-pelayan dipercayakan pelayanan, ya. Kepercayaan dibangun, diusahakan, dikerjakan, apa tadi? Diberikan, betul ya? Kita diuji, ya. Menjadi orang yang dipercaya dengan 3 karakter utama, belajar dan cakap dalam pekerjaannya, mau ditegur dan tidak keras hati, mau berpihak dan punya loyalitas. Amin. Khususnya ke dalam kerajaan Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita sembah Tuhan. Sambil kita akan mengadakan perjamuan kudus. Apakah rotinya disiapkan? Ada? Enggak. Kalau enggak, kita minggu depan aja, enggak apa-apa. Haleluya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Dengan urapanmu.
kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk waktu ini. Terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang dipercaya, hamba-hamba yang layak menerima rahasia Kristus, hamba-hamba yang kepada kami dipercayakan banyak hal Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang singkapkan lebih dalam lagi kepada semua jemaat tentang kehambaan ini. Kami ditebus menjadi orang merdeka, terima kasih Tuhan. Tapi kami mau menjadi hamba-Mu. Ajar dan didik kami. Terima kasih Bapa. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, kita angkat tangan, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus, kasih Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan kepada kita damai sejahtera. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan pada kita kasih karunia. Tuhan yang memberkati kita berlimpah-limpah. Dia yang tidak menyayangkan anaknya akan memberikan segala sesuatu bagi kita. Tapi hendaklah kita menjadi orang-orang yang layak dipercayakan. Layak dipercayakan. Terimalah semua berkat itu. Oleh karena Yesus yang sudah mati di kayu salib, dan ingat pesan firman Tuhan. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ingat, ketahui bahwa aku menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu, kami terima amanat-Mu. Dan kami katakan sama-sama, amin. Oke. Ada yang baru pertama kali hadir? Yang baru pertama kali hadir, kami ngundang boleh maju ke depan, kita berkenalan. Biasa orang Sumba bilang tak dikenal maka tak, sudah kenal pun belum di saya. Kasihan. Boleh maju ke depan yang baru kali hadir. Siapa?